Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suminto Fitriantoro, guru SMK Negeri Jatirogo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Riau. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri Jatirogo pada kelas 10 RPL 3 dengan mata pelajaran sejarah, pokok bahasan, proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Adapun video ini nanti bisa kita saksikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Biar lebih semangat, coba yel-yel kita SMK kita ya semuanya. Oke semuanya, SMK Bisa. SMK Bisa. Historia Merdeka. Terima kasih semuanya. Anak-anak, hari ini sangat gembira, sangat menyenangkan sekali, dan kelihatan kalian semuanya ceria. Wajah-wajahnya juga kelihatan ceria semuanya ya, karena menyambut nanti tahun ajaran baru untuk kenaikan kelas gitu ya. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita kembali untuk belajar sejarah. Nah sebelumnya, untuk salah satu siswa atau mungkin ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doa. Siap, gerak. Sebab dulu rumah gerak. Gerak, doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya saya absen dulu ya untuk kehadiran kalian. Yang hari ini tidak masuk siapa? Mungkin bisa tengok kanan kiri kalian. Rio. Kenapa Rio nggak masuk? Sakit. Cuma Rio aja ya. Rio. Kenapa Rio? Sakit. Cuma dua anak? Oke. Ya karena dua anak tadi sakit, kita doakan semoga dua anak ini, Rio dan Rio ini, cepat sembuh dan kemudian bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kita awali juga biar lebih semangat lagi. Kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin kalian mesti masih ingat lagu itu ya. Ini untuk menanamkan jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme. Mungkin ada salah satu yang bisa dirjen untuk memimpin, yang lain semuanya berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Mungkin masa untuk jadi dirjen. Ya, yang lain kita berdiri dulu semuanya.
pagi kalian sudah nyanyikan lagu, salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke, bahwa negara kita, negara Indonesia itu sangat luas sekali, ya kan? Dan itu salah satu lagu nasional untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita. Dan hari ini kita untuk kembali belajar sejarah, ya, materinya tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi dipersiapkan dulu materi itu. Ya, adalah proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Di materi yang kemarin, materi-materi yang lalu, kita sudah banyak membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Materinya itu ya, atau manusia praaksara, atau kehidupan zaman praaksara, atau kehidupan zaman nirleka. Mungkin masih ingat gak materi-materi yang lalu tentang kehidupan masyarakat praaksara? Pra itu sebelum aksara itu tulisan, sebelum adanya tulisan. Mungkin ada yang masih ingat? Mungkin tentang manusia praaksara. Nah, ada yang masih ingat gak manusia praaksara? Siapa yang masih ingat? Masa ya? Salah satu aja manusia praaksara apa? Meganthropus paleojavanicus. Nah, itu ya materi-materi yang kemarin. Untuk hari ini kita belajar tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mungkin kalian tahu nggak? Nah, Hindu-Buddha yang ada di Nusantara itu sebagai bukti nyata bahwa ada di negara kita Indonesia, agama Hindu-Buddha itu. Mungkin ada yang ngasih contoh nggak? Salah satu ikon dari Hindu-Buddha yang pernah kalian lihat? Yang pernah kalian lihat? Candi, ya. Candi apa yang pernah kalian kunjungi? Candi Borobudur. Saya yakin pernah kunjungi Candi Borobudur. Candinya gimana menurut kalian? Besar, megah, gitu ya. Terus berikutnya yang kedua, luas. Apalagi selain Candi Borobudur, apalagi yang pernah kalian kunjungi? Prambanan. Apa yang tersirat dalam benak kalian ke Candi Prambanan itu? Candi Prambanan itu nama lainnya adalah Candi Roro Jonggrang. Itu. Apa yang kalian tahu dari Candi Prambanan? Hah? Ya, proses pembuatannya hanya semalam. Itu adalah reliefnya Roro Jonggrang itu ya, Bandung Bondowoso itu ya. Nah, itu. Sing diingat-ingat kisahnya gitu ya. Kisahnya romantis ya. Soalnya kan itu kisahnya seorang laki-laki bisa membangun 1000 candi dalam semalam ya. Untuk apa? Untuk kasih membuktikan cintanya. Gitu ya. Dan hari ini untuk tujuan pembelajaran kita ya pada pagi hari ini saya berharap bahwa dengan pembelajaran hari ini itu kalian mampu ya menganalisis berbagai teori tentang proses masuk agama dan kepercayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi kalian nanti akan mempelajari tentang teori-teori proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua, mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Pengaruhnya apa? Yang ketiga adalah mengeluarkan hasil analisis dan pengolahan informasi tentang proses masuk agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia dalam bentuk tulisan. Jadi nanti kalian pemikiran-pemikiran kalian, ide gagasan kalian nanti terkonsep dalam sebuah tulisan yang nanti akan dipresentasikan. Nah itu ya. Siap ya? Semangat? Semangat. Oke.
Nah, coba kita amati gambar ini. Yang pertama itu gambar apa? Krishna. Pernah nonton film itu? Nah, gimana? Krishna itu dalam pemikiran kalian gimana? Dewa. Terus apa lagi? Hah? Ya, dewa. Terus kalau di dalam karikatur itu gambarkan kan ya? Coba kalian amati, Krishna itu kalau kalian lihat film-film itu asalnya dari mana? Dari negara mana? Dari negara India. Itu rata-rata ya. Yang kedua itu ada apa? Yang Mahabharata. Pernah melihat di film Mahabharata? Biasanya itu dari negara mana? Dari India juga. Tapi kalau pewayangan, wayang itu asli Indonesia. Walaupun kisahnya epos Mahabharata dan Ramayana itu asalnya dari India. Terus, nah ini yang belakang bawah itu saya yakin yang sudah kalian sebutkan tadi, yaitu Candi Borobudur sama Candi Prambanan. Kalau ini asli ikonnya Indonesia. Bukti bahwa agama Hindu Buddha itu pernah ada di Indonesia. Kalau tadi di awal malah mengatakan asalnya dari India, kan gitu kan? Nah sekarang bisa nggak kita buktikan bahwa agama Hindu Buddha itu dari India bisa sampai ke Indonesia? Nah itu jalurnya melalui apa, kemudian caranya bagaimana, pakai media apa, itu nanti yang kita bahas hari ini. Itu ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini kan ikonnya asli Indonesia. Apakah benar bahwa di agama Hindu Buddha ini asalnya dari India ke Indonesia? Apakah seperti itu? Atau orang Indonesia sendiri yang belajar agama Hindu Buddha ke India, kemudian menyebarkan agama Hindu Buddhanya ke Indonesia? Apakah seperti itu? Nanti kita bahas dan dalam apa itu pemberian penjelasan, kemudian diskusi kelompok, dan itu nanti dipresentasikan. Itu ya. Oke. Berikutnya kita nanti sekilas untuk menonton video. Ini videonya 5 menit, ya, berkaitan dengan teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Tadi kan sudah saya sampaikan, apakah Hindu Buddha di Indonesia itu asalnya dari India benar, terus sampai ke Indonesia, atau orang Indonesia sendiri yang belajar agama Hindu Buddha ke India, kemudian menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia itu sendiri. Seperti itu, ya. Nah, coba kita lihat videonya. Membahas mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimana agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, nah, kalau kita lihat ini kelompok apa ini? Adalah teori bermana? Oke. Nah, ini ada beberapa teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama. Ini yang pertama tadi disebutkan adalah teori Sudra. Sudra itu paling bawah sendiri kastanya kalau di dalam kasta ini. Ini yang kedua itu ada teori Waisya. Waisya itu golongannya para pedagang. Ya, dikemukakan oleh Jekron. Nah, jadi itu melalui jalur perdagangan, kemudian agama dan agama Hindu Buddha itu dari India sampai ke Indonesia. Oke, itu ya. Dari pemaparan itu berarti kalian sudah paham, ya kan? Dari video tadi bahwa proses masuk dan proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia ini tidak lepas dari teori-teori untuk proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, ya kan? Tadi ada berapa teori? Ada teori apa saja? Teori Brahmana, terus teori Vaishya, terus teori Ksatria, terus
nanti kalian setelah bisa memahami ini, kalian nanti untuk diskusi tentang teori-teori itu, ya. Nanti sudah saya bagi kelompoknya. Ada kelompok A itu nanti membahas tentang teori Brahmana, ya. Kemudian kelompok B itu nanti membahas tentang teori kesatria. Jadi nanti dibahas apakah betul golongan kesatria itu yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Apakah itu golongan Brahmana yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian kelompok C itu nanti teorinya Waisya, teorinya para pedagang. Kemudian yang kelompok D itu teori arus balik. Itu ya. Silakan nanti didiskusikan. Nantilah bentuk kelompoknya. Kemarin kalian sudah ini, atau kalian saya bentuk kelompok sendiri ya? Atau kalian sendiri bentuk kelompok? Bentuk kelompok sendiri ya? Nah, karena kelompok ini sudah terbentuk, maka nanti kalian untuk melakukan diskusi kelompok dengan temannya, ya. Nah, nanti kelompok apa itu hasil diskusi itu kalian tuangkan dalam LKPD yang sudah saya siapkan. Nah, nanti LKPD itu kalian tulis, setelah itu kalian gunakan untuk presentasi di depan. Terus kemudian ada sesi tanya jawab. Nah, itu ya berkaitan dengan teori-teori. Oke, ini kelompok A ya. Kelompok B ini kelompok C, dan ini kelompok D. Nah, tolong media pembelajarannya itu kalian bisa menggunakan buku teks, buku paket sejarah yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan sekolah. Selain itu, kalian juga bisa memanfaatkan internet ya, bisa browsing, bisa Google, ya kan? Nah, tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Silakan dituangkan dalam LKPD-nya. Oke? Siap ya? Yang belakang siap? Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya tugasnya? Oke, sudah selesai semuanya. Berarti diskusinya kan sudah selesai semuanya. Berarti siap-siap untuk presentasi, ya kan? Oke. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Yang sudah siap? Saya. Oke, kelompok A, kelompok Brahmana. Silakan untuk presentasikan di depan hasil diskusinya, ya. Untuk kelompok lain untuk mempersiapkan satu pertanyaan yang nanti akan kita bahas bareng-bareng di kelompok Brahmana. Silakan kelompok Brahmana. Ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti untuk pertanyaan itu nanti akan tetap saya nilai ya. Hasil diskusi kita dan juga hasil sesi tanya jawab. Oke, silakan. Kami dari kelompok A, nama anggota Umudia Septiani, Revita Zulfia, Reva Marsa, Istanul, Yesus Kayayang. Teori menganalisis teori Brahmana sebagai bukti masuknya penduduk ke Indonesia. Teori sesuai dengan pendapat J. Panleon bahwa
Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, dari pemaparan dari kelompok A tadi mengatakan bahwa yang membawa masuk agama Hindu Buddha ke Indonesia, ke Nusantara, itu adalah kaum Brahmana. Karena terbukti bahwa Brahmana lah yang bisa membaca kitab suci Weda dan juga bisa membaca prasasti, ya kan, yang berhuruf Pallawa dengan berbahasa Sanskerta. Ada pertanyaan untuk kelompok A? Oke, ini dari kelompok B ya. Oke, silakan bertanya. Kami dari kelompok B1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan bahasa Sanskerta? Ya, kelompok B tadi bertanya, apa itu bahasa Sanskerta? Oke, kelompok A yang mungkin bisa menjawab ya. Bahasa Sanskerta adalah bahasa kuno Asia Selatan yang merupakan cabang Indo dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Bahasa ini berkembang di Asia Selatan setelah moyangnya mengalami difusi transbudaya di wilayah barat laut Asia Selatan pada zaman Perunggu. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa bahasa Sanskerta itu bahasa yang berasal dari India. Nah, dari India. Yang ini yang dibawa ke Indonesia. Nah, itu terbukti dengan munculnya beberapa prasasti yang ada di Indonesia. Itu ya. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok A. Terima kasih untuk A. Untuk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok yang lain yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya, kelompok B, silakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1, sama anggota Nasihat Indikan, Kalian Belia, serta juga ingin Sofi yang mempresentasikan tentang teori kesatria. Teori kesatria, pertama sering disebut dengan teori kesatria. Dalam kaitan ini, R.C. Mandurjugan berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh di kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau para prajurit India. Para prajurit diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun teori kesatria yang dikemukakan oleh R.C. Mandurjugan ini kurang disertai dengan petunjuk dalam masalah ini. Selama ini belum ada ahli arkeolog yang dapat menemukan bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit Indonesia ke kepulauan Indonesia. Kekuatan teori ini terletak pada semangat petualangan para kaum kesatria. Oke, ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, semuanya berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Luar biasa. Tadi hasil pemaparan dari kelompok B mengatakan bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh golongan kesatria, di mana mereka yang ada di kerajaan-kerajaan yang ada di India ini melakukan penaklukan. Bahkan salah satunya bisa sampai ke Indonesia. Terbukti bahwa di Indonesia munculnya banyak kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan? Ya, kelompok A, silakan. Kami dari kelompok A mau bertanya, siapa saja yang mendukung teori kesatria? Ya, siapa saja yang mendukung teori kesatria? Teori ini kan teorinya Majumdar ya. Oke. Teori kesatria ini dicetuskan oleh Cornelis Christian serta didukung oleh Moynihan dan J.L. Moynihan. Oke, jadi para pendukungnya banyak ya. Ada para pakar-pakar ahli sejarah, ada Mudaji, kemudian ada Majumdar, kemudian ada siapa lagi tadi? J.L. Moynihan, gitu ya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Baik, untuk yang lain mungkin ada kelompok lain ya, kelompok D, kelompok arus balik. Oke, silakan untuk kelompok arus balik.
kelompok D ingin mempresentasikan teori arus balik. Nama kelompok Cynthia Dewi Permatasari, Siti Nurfadila Turulia, Siti Nurfadila Reka Isnanda. Teori arus balik adalah teori yang dikemukakan oleh FDK Rumus yang merupakan bentuk pertentangan terhadap teori Waisa dan teori kesatria. Berdasarkan teori arus balik, agama Hindu masuk dan berkembang di Indonesia berkat peran aktif masyarakat sendiri. Ada yang ditanyakan? Sudah ya, berarti oke, makasih ini. Teori arus balik tadi mengatakan, ini yang dari kelompoknya arus balik, ini mengatakan bahwa ternyata bukan orang India yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, melainkan orang Indonesia sendiri yang belajar agama Hindu-Buddha ke Indonesia, kemudian menyebarkan kembali ke Indonesia lagi. Seperti itu. Itu yang pemaparan dari kelompok arus balik. Mungkin ada yang mau tanya, arus balik? Iya, ini kelompok C. Silakan. Bagaimana konsep dari teori arus balik? Oke, berarti jawabannya karena adanya partisipasi aktif oleh penduduk pribumi, penduduk Indonesia, sehingga memudahkan mereka untuk belajar agama dan agama Hindu-Buddha sampai ke India sana, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Itu ya. Terima kasih untuk kelompok arus balik. Baik, untuk yang lain ada yang mau mempresentasikan kelompok Waisya, kelompoknya para pedagang. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok C. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan tentang teori Waisya. Nama kelompok Putri Dania, Rahayu Dwi Putri, Solika Sapujana, Widya Dwianujaya. Teori Waisya yaitu teori ini terkait dengan pendapat Enchikrom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum penjaga. Pada mulanya para pedagang tidak berlayar untuk berdagang. Pada saat itu jalur perdagangan melalui lautan yang tergantung dengan adanya musim angin yang menyebabkan mereka tergantung pada kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim baik. Para pedagang India pun melakukan perkawinan dengan jenis putri bumi, dan melalui perkawinan tersebut mereka mengembangkan kebudayaan India. Menurut Kuedes, yang memotivasi para pedagang India untuk datang ke Asia Tenggara adalah keinginan untuk memperoleh barang tambang terutama emas dan hasil hutan. Oke, terima kasih untuk kelompok C. Dari hasil pemaparannya kelompok Waisya, kelompok para pedagang itu mengatakan bahwa ternyata yang membawa masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu kaum pedagang, karena mereka melakukan pelayaran, ya kan, dari India sampai ke Indonesia, kemudian dari pelayaran melakukan perdagangan, melakukan interaksi hubungan dengan orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau tanya? Oke, silakan kelompok arus balik. Oke. Mengapa teori Waisya dianggap teori yang paling mendekati kebenaran? Ya, kenapa teori Waisya ini teori yang paling mendekati kebenaran dari semua teori yang ada? Karena letaknya geografis kepulauan Indonesia yang strategis untuk kawasan perdagangan. Oke, betul, ini luar biasa. Jadi karena letaknya Indonesia itu sangat strategis, berada di persilangan dunia, lalu lintas perdagangan dunia. Itu yang menyebabkan banyaknya para pedagang untuk masuk ke Indonesia, termasuk melakukan ekspor impor itu ya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak-anak semuanya, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, di mana bahwa ada 5 teori yang membawa masuk agama Hindu,
Buddha ke Indonesia. Ada 4 teori yang dari India, teori Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Kemudian ada yang pendapat dari golongan pribumi atau Indonesia, yaitu teori arus balik. Oke, seperti itu ya. Baik, anak-anak semuanya, untuk refleksi tadi mengingatkan kita bahwa munculnya Hindu Buddha yang ada di Indonesia ini semuanya itu ada yang dari India yang membawa masuk, ada yang juga orang Indonesia sendiri. Seperti itu ya. Oke. Untuk karena ini sudah selesai, untuk materi yang akan datang ya, ini tolong dipersiapkan. Materinya adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Itu tolong nanti dipersiapkan. Dan untuk evaluasi akhir ini nanti bisa dikerjakan ya di Google Form-nya yang sudah saya share di grup kalian, untuk mengerjakan soal-soal tentang Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Mungkin itu ya. Oke semuanya, biar semangat lagi. SMK bisa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.